apakah itu bagus atau tidak, tadi sempat saya tanya kepada mekanik, apakah nanti kalau kita mematikan mesin sepeda motor dengan standar samping ada bahaya atau apa? Dan ternyata jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat KMB semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih kalau kita mematikan mesin sepeda motor kita ya menggunakan standar samping ini. Ya, seperti ini. Karena teknologi saat ini kan untuk motor matic itu rata-rata apabila standar sampingnya itu diturunkan, itu mesinnya mati dan nggak bisa di starter seperti itu teman-teman. Oke, namun sebelum saya menjelaskan itu, mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu sebagai wujud dukungan dari teman-teman untuk video Kang Mas Bro kali ini. Yang pertama sebenarnya untuk ini teman-teman, ini untuk keamanan teman-teman. Jadi saat mesin diturunkan ini untuk keamanan. Karena kan misalkan kita mau jalan nih, kalau ini belum terangkat kan nggak mau jalan. Tapi kalau misalkan ini nggak pakai fitur ini ya, kalau misalkan jalan, kemudian standar sampingnya masih tetap turun atau terbuka seperti ini, saat nikung ke kiri, ini kan bisa berbahaya teman-teman kepada pengendara. Makanya kalau standar sampingnya ini turun, otomatis mesinnya mati mengetahui bahwa standar sampingnya ini terbuka atau turun. Kemudian selain itu teman-teman, saat di standar samping kan tidak bisa di starter tuh. Tujuannya tuh misalnya standar samping ini masih bisa di starter, khawatirnya itu buat mainan anak. Kadang anak kecil kan suka naik seperti ini ya, posisi kontak on, kemudian di starter, kemudian digas bisa langsung jalan, ini kan berbahaya. Makanya ini sebenarnya untuk keamanan yang menurut saya sangat bagus sekali untuk keamanan itu teman-teman. Jadi mengantisipasi saat jalan biar standar samping itu sudah tertutup, dan saat standar samping terbuka, posisi parkir saat ini mau dinyalakan untuk anak-anak ya, tidak bisa. Itu keamanan yang luar biasa. Kemudian yang sering terjadi itu seperti ini teman-teman. Teman-teman habis pergi kemudian matiin mesinnya, nggak pakai kontak tapi pakai standar samping, langsung jeglek mesinnya mati ya. Ini saya rasa teman-teman banyak yang lakukan hal ini, termasuk saya ya. Jadi saya itu sering sekali, khususnya Honda Beat saya itu sering pakai matiin mesin, nyampe di tempat langsung pakainya standar samping ya. Dan itu selama saya memakai itu bertahun-tahun nggak ada masalah sih, nggak ada permasalahan apapun ya teman-teman. Artinya pada bagian mesin atau kelistrikan apa, saya merasa nggak ada masalah. Ini adalah pengalaman saya selama bertahun-tahun mematikan mesin setelah perjalanan menggunakan standar samping. Tapi ini akan menjadi masalah kalau kita itu pelupa teman-teman. Matikan mesin menggunakan standar samping, ternyata kontak di bagian depannya ini masih ngontak, kemudian kita tinggal pergi. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi aki itu tekor ya. Kalau motornya motor Beat seperti ini yang masih pakai kickstarter, ini ya masih aman-aman saja. Tapi kalau nanti teman-teman motornya itu seperti PCX, ADV, kemudian Vario 125, Vario 150 yang tanpa kickstarter, karena kelalaian kita mematikan mesin pakai standar samping, langsung pergi saja karena sudah masuk rumah motornya merasa aman, kontaknya nggak dimatikan. Nah ini teman-teman, lampu nyala terus ya, akinya ini baterainya cepat habis, cepat tekor. Tahu-tahu pagi-pagi misalkan mau dinyalain kok nggak bisa, nah, di starter nggak bisa. Nah ini ternyata akinya tekor. Jadi kalau teman-teman pelupa seperti itu ya jangan sering-sering matiin pakai standar samping ya. Kalau matiin standar samping ya teman-teman harus ini ingat juga untuk kontaknya teman-teman ya. Jadi saat standar samping ini difungsikan seperti ini, teman-teman sebelum benar-benar pergi pastikan bahwa kontaknya itu sudah dimatikan itu. Nah kalau secara pengalaman saya sendiri untuk penggunaan standar samping untuk mematikan mesin ini memang belum ada kendala apapun ya, karena sistemnya ini kan mematikan koneksi ya, koneksi mesin ya, mematikan mesin, kemudian koneksi arus listrik pada bagian
starter seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya selama ini nggak ada masalah apa-apa. Ini pengalaman saya bercerita tentang pengalaman saya saja. Tetapi secara kelistrikan untuk sistem pada sepeda motor, apakah itu bagus atau tidak? Tadi sempat saya tanya kepada mekanik, apakah nanti kalau kita mematikan mesin sepeda motor dengan standar samping ada bahaya atau apa? Dan ternyata jawabannya ya selama ini nggak ada bahaya yang signifikan seperti itu, terutama pada mesin atau aki. Namun itu tadi ya, apabila kita kelalaian untuk mematikan kontaknya, ini yang akan menjadikan aki sepeda motor kita cepat tekor atau cepat ngedrop. Tetapi kalau ngedrop itu cuma ngedrop, bukan aki soak ya teman-teman. Kalau soak itu sudah nggak bisa diapa-apain, artinya ketika kita nyalakan mesinnya itu nggak mau ngisi itu kalau soak. Tapi kalau hanya lowbat itu, kalau masih bisa dinyalakan pakai kickstarter, nanti akan mengisi normal kembali. Begitu juga yang kalau Vario 150 atau Vario 125 PCX sama ADV ini, kalau benar-benar ngedrop sampai nggak bisa di starter teman-teman, itu teman-teman harus lakukan jumper atau pengecasan teman-teman untuk akinya, karena akinya sebenarnya masih bagus, cuma lowbat saja, bukan akinya yang soak ya. Karena ini sering terjadi seperti itu teman-teman. Saya rasa banyak yang mengalami tiba-tiba Honda Vario 150 atau 125 pagi-pagi akinya, indikator akinya menyala, voltase baterainya juga sudah rendah sehingga tidak dapat di starter ya. Ternyata banyak yang kelalaian karena motor masuk rumah mematikan pakai standar samping, kebiasaan kontaknya itu nggak dicabut ya, kontaknya nggak dilepas, dan sampai pagi ternyata masih menyala lampunya sehingga lowbat ya saat pagi-pagi itu teman-teman. Jadi ini perlu diingat ya bagi teman-teman, khususnya pengguna sepeda motor tanpa kickstarter, untuk saat sudah diparkirkan itu kontaknya benar-benar sudah dimatikan teman-teman, agar tidak terjadi baterai lowbat atau ngedrop. Maka kalau sudah lowbat atau ngedrop, teman-teman yang akan repot sendiri ya, harus ngecharger atau di jumper teman-teman. Atau kadang karena ketidaktahuan dari pembeli itu harus mengganti akinya. Ini yang sebenarnya belum waktunya ganti aki malah beli aki, padahal akinya itu masih bagus. Padahal bermula dari kelalaian kita untuk mematikan kontak sepeda motor kita ya. Berbeda dengan yang seperti Honda Beat, Honda Genio, Honda Scoopy yang masih ada kickstarternya, ini masih terbantu untuk mengangkat ulang. Artinya saat dia sudah nyala nanti baterainya akan mengisi kembali seperti itu teman-teman. Jadi intinya, apakah berbahaya? Kalau secara pengalaman saya ini saat ini aman-aman saja ya, sudah 5 tahun menggunakan Honda Beat dan sering mematikan menggunakan standar samping. Tapi saya selalu ingat untuk mematikan kontaknya dan mengunci setang langsung untuk di tempat parkiran, baik di dalam rumah. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman yang sama seperti saya sering melakukan mematikan mesin dengan standar samping. Ya, harus mengingat jangan menjadi kelalaian kita untuk mematikan kontaknya juga dan mengunci sepeda motor kita sebelum kita pergi. Pastikan hal itu sudah dilakukan. Oke, terima kasih sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaspal semuanya. Salam satu hati.